Oke guys, ini kita lagi ngetes mic adapter baru kita, GoPro punya guys. Katanya dia bagus nih. Coba kita buktikan dulu ya kan. Jangan percaya begitu aja mentang-mentang GoPro ya kan. Nah, ini aku beli adaptornya sekitar 800 ribuan kan, padahal cuil adaptor USB-C ke ini doang, ke mic doang ya kan. Terus dulunya si adaptor ini tidak bisa connect ke GoPro 9. Sekarang sudah bisa karena di upgrade ininya, update firmware dia kan. Jadi bisa lah connect ke GoPro 9. Yalah, Kediri guys. Ini kabupatennya lebih tepatnya, bukan kotanya ya. Kalau kotanya sekitar 40 menit dari sini. Di Kabupaten Kediri ini ada namanya Kecamatan Pare. Pare itu kecamatan dan itu udah kayak kota sedikit besarnya. Itulah bedanya kabupaten guys. Nah, dalam Kabupaten Pare itu Kecamatan Pare itu ada namanya kampung yang disebut dengan Kampung Inggris Hujan guys, hujan. Ini yang ditakutkan, ini pula yang terjadi dari tadi. Jadi isinya Kampung Inggris itu kursus bahasa Inggris, tempat makan, tempat travel. Ini transportasi, baik itu transportasi ke bandara, ke stasiun, ataupun liburan ke Bromo ataupun ke Ijen. Ada banyak juga kafe-kafe. Duh, ini aku baru kemarin ganti minyak rem kok kasat ya. Nggak sesuai ekspektasi guys. Ekspektasi. Di Kampung Inggris sendiri, bukan berarti dia Kampung Inggris dia semua orang pakai bahasa Inggris di situ, enggak. Yang pakai bahasa Inggris itu tuh hanya pelaku kursannya saja. Ada sebagian yang pakai bahasa Inggris, ini para penjual-penjual snack dan makanan ada, cuman tidak semuanya. Kalau ada orang bilang kalau di Kampung Inggris tuh semuanya pakai bahasa Inggris, itu ini sih, itu legenda lebih tepatnya guys, bohong itu. Ntar aku antar paket dulu ya. Jap. Di Kampung Inggris sendiri itu ada lebih dari 400 kursusan ya kan. Nah, di dalamnya itu terdapat tidak hanya kursusan saja, tapi ada juga kayak jualan makan, kos-kosan, hotel juga ada, apalagi ya, tempat wisata juga ada, kafe, transportasi, usaha transportasi, contoh kayak travel ke bandara ataupun ke stasiun. Dan juga di sini, nah enaknya di Pare ini dia dekat ke Malang, dekat ke Bromo, dekat juga ke Jogja. Pokoknya dia strategis lah tempatnya untuk berwisata. Itu kenapa banyak orang datang ke Kampung Inggris ini, tidak hanya dari Jawa, bahkan dari luar Jawa pun. Yang paling banyak tuh sebenarnya dari Makassar, kalau kalian tahu. Itu epic tuh, Sulawesi tuh paling banyak mendatangkan siswa yang di luar Jawa ya, itu dari Sulawesi guys. Gak tahu kenapa mereka tahu banyak tentang Kampung Inggris. Sumatera sendiri masih banyak juga yang tidak tahu tentang Kampung Inggris. Sumatera juga ada, termasuk aku juga dari Sumatera. Dari Papua juga ada, bahkan dari Thailand ada guys. Dari Malaysia juga ada. Dari Filipina juga ada. Jadi mereka tuh yang biasanya luar negeri itu, mereka tuh kayak liburan kemana gitu, Kampung Inggris lah. Berhubung mereka bisa berbahasa Inggris, paling mudahnya mereka liburan ke Kampung Inggris. Nah biasanya yang
bule-bule itu kalau ke kampung Inggris mereka bukan belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Indonesia guys. Itulah yang nutorin orang-orang kampung Inggris, karena dia bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Indonesia. Nah, taruh guys. Makasih pak. Tuh. Terus uniknya lagi kampung Inggris ini apa ya, suasananya ini adem, walaupun sebenarnya Paris sendiri ini panas. Kalau siang, woi di panasnya berasa di ibu kota guys. Cuman vibe-nya itu asik, karena kita ketemu dari semua inilah teman-teman kita tuh dari seluruh penjuru Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi begitu kalian datang ke sini, belajar di sini, otomatis teman kalian tuh Sabang sampai Merauke. Jadi begitu pulang dari sini bukan hanya bisa bahasa Inggris doang, tapi punya teman Sabang sampai Merauke, yang mana kalian nanti kalau jalan-jalan, contoh lah jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Manado, jalan-jalan ke Jayapura sekalipun, pasti ada teman kalian. Itulah enaknya di kampung Inggris ini. Jadi menambah relasi juga lah, begitu. Terus di sini juga vibe-nya itu vibe pendidikan. Jadi kalau lah kalian ngomong bahasa Inggris di sekolah nih, ngomong bahasa Inggris, tapi bukan pada saat pelajaran bahasa Inggris, kalian pasti diejek kan? Kemungkinan besar pasti diejek, pasti dibilang so Inggris lu, ya kan? Nah, kalau di sini enggak lah. Mau kalian pakai bahasa Inggris hancur apapun, paling diketawain, dan setelah diketawain pasti dikoreksi, pasti dibenerin sama tutornya. Itu ada masalah, yang namanya belajar ya wajar salah. Kalau nggak salah itu ngapain lagi kamu Inggris bro? Bagus ke Amerika sana langsung nyari kerja, ya kan? Ini kan kita belajar bahasa Inggris, ya nggak masalah dong so Inggris masuk sampai sini. Oke? Nah, itu tadi kampung Inggris. Jadi buat kalian yang ini, yang pengen pintar berbahasa Inggris dan pengen juga kursusnya lebih hemat, ya datanglah kampung Inggris. Sebenarnya metode kampung Inggris ini sama dengan metode kursusan yang ada di kota kalian masing-masing. Tidak ada yang beda, karena namanya bahasa Inggris ya sama, aturannya sama semua. Subjek pasti ketemu verb, ya enggak? Ya kan? Nah, terus yang membedakannya itu di sini tuh cuman satu, lingkungan guys. Kalau kalian belajar bahasa Inggris di sekolah ataupun kursusan yang ada di tempat kalian tuh, begitu kalian selesai belajar, sudah tidak ada kelanjutan bahasa Inggris lagi kan? Kalian hanya mempraktekkannya pada saat kelas saja. Kalau di sini tidak, prakteknya sepanjang hari. Jadi selama kalian di sini bakal mempraktekkan berbahasa Inggris. Begitu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, pelan-pelan kalian bakal bisa berbahasa Inggris di sini. Sama lah kayak konsep bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia, kita nih ngomong bahasa Indonesia, kayak aku nih ngomong bahasa Indonesia, aku nggak pernah loh ikut kelas bahasa Indonesia waktu zaman aku kecil. Tapi aku bisa kok berbahasa Indonesia. Sama juga dengan kalian, bisa juga kan berbahasa Indonesia walaupun tidak pernah ikut kelas bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kebiasaan. Orang tua yang mengajar kita langsung ngomong aja, nggak usah berteori-teori segala macam lah, ya kan? Sama di sini juga, nggak usah kebanyakan teori-teori lah. Teori cukup lah di sekolah kita pelajari. Di sini tempatnya praktek guys. Masuk sampai sini kalian. Nah, jadi aku sarankan kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris, ataupun lebih tepatnya pengen berkomunikasi secara global melalui bahasa Inggris, ya datanglah ke sini. Di sini mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada kursusannya. Mulai dari yang 400.000 sebulan sampai yang 4 juta sebulan ada. Tinggal pilih sesuai ini aja, sesuai kebutuhan dan isi dompet aja.
Jadi daripada kalian nganggur tuh di rumah, nggak tahu mau ngapa-ngapain, kumpul-kumpul nggak jelas, ya kan, datanglah ke sini. Kalau kalian kenal sama aku bagus. Nanti kalau kau datang ke sini kabarin aku. Nanti ku tunjukkan tuh mana yang harus kursusan yang cocok kau ambil, tempat tinggal di mana yang enak. Aku udah jadi orang sini, aku jadi paham lah aku nih ininya, plus minusnya kampung Inggris ini. Oke. Nih kalau kulihat inilah perbatasan, perbatasan mana lah ini ya, perbatasan baratnya kampung Inggris guys, jalan ini nih. Karena sana udah nggak ada lagi nih bau-bau kampung Inggrisnya, udah kebun tebu semua nih. Nah kalau ke kanan ini masih banyak kursusan-kursusan, tapi agak sana dikit ya, ini masih tebu-tebu guys. Jadi sebenarnya dulunya kampung Inggris ini nih tak lebih dari kebun tebu guys, sama kolam lele. Sampai sekarang pun masih banyak ini yang nanam tebu sama ternak lele di sini. Nah, nih tebu semua kan, karena memang ininya potensinya di sini itu tebu sama lele biasanya, sama yang ini kayak ini cabai juga ada. Tapi paling banyak tebu sama lele. Jagung juga ada kadang-kadang. Nah penjaga jualan aku ya. Nah ini ada pondok. Nah ini aku ceritakan sama kalian sejarah kampung Inggris. Jadi guys, kampung Inggris ini berdiri secara tidak sengaja sebenarnya guys. Nah tokohnya itu, tokoh utamanya adalah Bapak Kalen, Mr. Kalen dia dipanggil biasanya. Nah Mr. Kalen ini dulu mondok, aku lupa dia mondok ini, pokoknya sekitar sinilah aslinya. Mr. Kalen ini orang Sulawesi, dia merantau ke sini mondok. Habis itu dia memutuskan untuk buka kursusan bahasa Arab di sini guys, di sekitar sinilah, ya kan. Bukalah itu kursusan bahasa Arab. Ada juga dia ngajarin bahasa Inggris, tapi prioritasnya bahasa Arab awalnya, ya kan. Ternyata siswa-siswanya ini lebih tertarik pada bahasa Inggris. Dan setelah mereka ini tamat dari selesai diajar Pak Kalen, mereka memutuskan membuka kursus bahasa Inggris di sini juga guys. Jadi pelan-pelan yang membuka kursus itu rata-rata dulunya awalnya itu siswa-siswanya Pak Kalen, ya kan. Pelan-pelan bertumbuh satu kursusan, 2, 3, 4, 5, sampailah sekarang nih. Sampai sekarang ada 400 kursusan yang ada di kampung Inggris ini guys. Baik mulai dari yang besar sampai yang kecil, mulai yang dari muridnya puluhan ribu sebulan sampai ada yang ratusan sebulan begitu. Mulai dari yang dia spesialisasinya grammar, sampai ada yang speaking, sampai ada yang pronunciation, sampai yang ada yang aneh-aneh, ada yang nge-rap lagi guys. Eminensi nama kursusannya kalau nggak salah. Dia belajar bahasa Inggris melalui nge-rap. Gokil nggak tuh? Jadi tamat dari itu bisa ngalahin Eminem kalian. Nah ini kiri kanan nih masih kampung Inggris ya. Pokoknya usaha sini tuh di kampung Inggris sendiri lah ya. Kalau nggak pendidikan, F&B, food and beverage, transportasi, sama akomodasi, udah itu aja dah. Karena kebutuhannya hanya itu doang. Akomodasi, transportasi, edukasi, anjing. Epic ya gue ya, pinter kali aku ngomong ya. Akomodasi, transportasi, edukasi, apalagi satu lagi ya, konsumsi guys. Udah itu aja. Oke. Nah, sini juga ada hobi musiman di sini guys. Biasanya pelaku hobinya ini orang-orang lokal sini sih, anak-anak tuh biasanya.
Biasanya mereka kalau lagi musim angin nih ya, ini kan sekarang nih lagi musim angin nih, mereka main layang-layang. Cuman bukan layang-layang biasa guys, bukan asal terbang gitu aja. Mereka kasih layangannya LED, ya kan? Plus itu layangan bisa 3 malam nggak turun. Di atas itu pokoknya mereka berlomba lama lah itu layangan. Satu layangan itu bisa harganya 200 sampai 300 ribuan. Layangan loh itu ya. Sama nanti kalau nggak musim angin mereka pindah ke buat mobil-mobil kayu gitu. Anak-anak sih biasanya. Cuman yang buat mobilnya itu bapaknya. Nah, mobil kayu ini bukan kayak mobil kayu kita yang di Sumatera kecil asal bisa jalan guys. Mobilnya ini besar, sebesar angkong gitu. Jadi anaknya itu bisa naik di atas mobil itu beserta speaker. Kurasa speaker 1000 watt ada itu, bisa dimasukin sama dia. Sampai ada di atasnya laptop buat ini muter lagunya. Pokoknya truknya besar lah. 2 orang dewasa bisa naik itu karena saking besarnya, ya kan. Terus itu mereka setiap malam minggu keliling. Mereka tuh komunitas, jadi ada banyak mobilnya. Dan itu masing-masing, setiap mobil punya speaker masing-masing dan musik masing-masing lah. Berlomba keras mereka itu guys. Dan itu menjadi warna tersendiri di kampung Inggris kalau malam minggu. Di kota lain nggak kalian dapat tuh kayak gitu. Oke, balik lah kita ya. Lama juga ini dengan terpaket aja. Oke, sampai juga kita. Ini samping rumah ini mau dibangun ini kontrakan sama kos-kosan guys. Bakal rame lah di sini nih. Sampai